Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dini Tebiane, Angkatan 2, Kelompok 2 NDH 06, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kedudukan dan peran ASN menuju Smart Governance. Selamat datang di RSUD Majalengka yang berada di Jalan Kesehatan nomor 77 Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, yang merupakan rumah sakit tipe C dengan visi menjadi rumah sakit terpercaya dan pilihan utama di Kabupaten Majalengka tahun 2029. Terpercaya yaitu pelayanan rumah sakit yang prima, profesional, dan bermutu dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sehingga Rumah Sakit Majalengka akan menjadi pilihan utama bagi warga Majalengka. Kemudian, Rumah Sakit Majalengka ini mempunyai visi melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit. Budaya kerja di RSUD Majalengka yaitu melayani dengan ikhlas. Motonya pun yaitu sambut dengan senyum, sapa dengan ramah, sentuh dengan kasih sayang. Kemudian RSUD Majalengka mempunyai tagline yaitu kami sudah lebih baik dengan harapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Majalengka sudah lebih baik dan semakin baik. Layanan di RSUD Majalengka. Yang pertama, ada rawat jalan. Rawat jalan terdiri dari beberapa poliklinik diantaranya penyakit dalam, jantung, paru, bedah mulut, bedah urologi, THT, ortopedi, mata, anak, saraf, obstetrik, ginekologi, kulit dan kelamin, dan jiwa. Kemudian pada rawat inap terdapat 218 tempat tidur. Kemudian ada rawat darurat yaitu IGD. Kemudian ada layanan intensif seperti ICU, RICU, NICU, PICU, dan HCU. Kemudian terdapat layanan penunjang seperti laboratorium, radiologi, bedah sentral, farmasi, gizi, hemodialisa, dan rehabilitasi medik. Struktur organisasi RSUD Majalengka dipimpin oleh seorang direktur, yaitu Dr. Ega Bramasta Akidapi MMRS yang berada di puncak organisasi. Direktur bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Di bawah direktur terdapat beberapa unsur penunjang yaitu kelompok jabatan fungsional, staf medis fungsional, komite, dan satuan pengawas internal. Selanjutnya terdapat bagian administrasi umum yang membawahi yang pertama subbagian umum dan kepegawaian, kemudian membawahi subbagian keuangan, dan membawahi subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Lalu struktur pelayanan yang terbagi menjadi 3 bidang utama. Pertama, bidang pelayanan keperawatan, terdapat seksi keperawatan rawat inap dan seksi keperawatan rawat jalan. 2. Bidang pelayanan medis yang membawahi seksi pelayanan medis dan seksi penunjang medis. Kemudian 3. Ada bidang pelayanan non-medis yang membawahi seksi pelayanan non-medis dan seksi penunjang non-medis. Pada level operasional, seluruh bidang dan seksi berkoordinasi dengan instalasi yang merupakan unit pelaksana teknis pelayanan di rumah sakit. Apa sih tugas pokok dan fungsi penata kelola layanan kesehatan di bidang keperawatan di RSUD Majalengka? Fungsinya yaitu melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan agar tercapai pelayanan yang bermutu, efektif, efisien, dan sesuai standar. Sehingga tugas pokoknya yang pertama dalam perencanaan layanan dengan menyusun rencana kebutuhan layanan kesehatan sesuai dengan visi misi rumah sakit, lalu menetapkan SPO atau standar prosedur operasional dalam pelayanan, kemudian merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Lalu dalam pengorganisasian dengan mengatur struktur layanan kesehatan di unit, poli maupun instalasi, kemudian
kemudian mengalokasikan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi. Selanjutnya, pada pelaksanaan layanan, dengan menjamin layanan kesehatan berjalan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien, kemudian melaksanakan koordinasi antar tenaga medis dan penunjang, lalu memberikan supervisi terhadap pelaksanaan pelayanan khususnya di bidang keperawatan. Lalu, pengendalian dan pengawasan ini dengan mengawasi mutu pelayanan sesuai dengan indikator mutu rumah sakit, kemudian menangani keluhan pasien dan menyelesaikan masalah layanan. Lalu yang kelima ada evaluasi dan pelaporan. Pada evaluasi dan pelaporan ini melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian standar layanan, kemudian menyusun laporan bulanan. Lalu yang keenam ada pengembangan mutu dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, serta menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga lain untuk meningkatkan mutu pelayanan. Selanjutnya, implementasi Smart ASN di instansi. Yang pertama, S. Smart Governance. ASN dituntut mampu memanfaatkan teknologi dan data digital untuk tata kelola instansi, yaitu dengan penggunaan SIM RS berupa Zcare untuk rekam medis, billing, dan pelaporan, serta absensi dan kinerja terintegrasi melalui Elena, Smart e-kinerja, dan aplikasi Klik ASN. Selanjutnya, transparansi layanan publik dengan sistem antrian online. Selanjutnya ada M, yaitu modernisasi manajemen SDM. Dengan pengelolaan ASN yang harus adaptif, berbasis kompetensi, dan transparan, yaitu dengan mendistribusikan tenaga kesehatan berdasarkan kompetensi dan beban kerja, serta pengembangan karir ASN melalui pelatihan, workshop, seminar, dan e-learning. Selanjutnya A. Akuntabilitas kinerja. Setiap ASN wajib bertanggung jawab atas hasil kerjanya, yaitu dengan penyusunan laporan kinerja berbasis capaian indikator mutu yang dilaksanakan setiap bulan, triwulan, maupun semester. Kemudian, berintegritas dan profesionalisme dengan berkomitmen disiplin datang tepat waktu, mengikuti apel, dan melaksanakan tugas sesuai dengan timeline. R. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan melayani, yaitu dengan penerapan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun di seluruh lini layanan, lalu monitoring kepuasan pasien sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, T. Transformasi layanan publik. ASN harus mendorong layanan publik yang inovatif, inklusif, dan berorientasi kebutuhan masyarakat, yaitu dengan digitalisasi feedback pasien melalui aplikasi atau survei elektronik.